Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kita mulai pembelajaran dengan pelajaran pagi ini kita mulai seperti yang kemarin tentang apa? Kita belajar tentang apa kemarin? Ayo, kemarin himpunan. Oke. Untuk flashback kemarin, untuk mengingat yang kemarin, himpunan itu apa anak-anak? Himpunan apa? Pengertian dari sebuah himpunan? Himpunan adalah? Lah, kok lupa? Baru kemarin. Ayo, siapa? Buka mic-nya terus bicara. Himpunan adalah? Lah, kok diem aja? File? Himpunan apa, File? Himpunan kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Pinter, ya Z, pinter. File, Malvin disuruh keluar, Malvin. Apa? File. Temanmu itu. Oke. Jadi, himpunan adalah kumpulan beberapa objek yang didefinisikan secara jelas. Contohnya kemarin apa? Apa? Siapa yang bisa menyebutkan lagi? Contoh dari sebuah himpunan. Yo. Ivel apa, Vel? David. Kumpulan kendaraan beroda 2. Oh, pinter. Kumpulan. Nah, di sini contoh himpunan. Misalnya dengan kalimat ya kemarin ya, dengan menggunakan kalimat ya. A adalah kumpulan kendaraan beroda berapa? 2. Beroda 2. Kumpulan kendaraan beroda 2. Nah, ini dengan kalimat, dengan menggunakan kalimat yang pertama. Coba dengan menyebut anggota. Menyebut anggotanya. Siapa yang bisa? A sama dengan kurung kurawa buka. Apa saja anggotanya? Motor, sepeda. Motor, sepeda, apalagi? Yang rodanya 2. Ayo, apa kendaraan yang rodanya 2? Bingung ya? Selain motor sama sepeda. Delman. Delman, pintar. Apalagi? Ada nggak selain itu? Nah, misalnya enggak ya udah cukup itu. Bagaimana dengan notasi? Notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi pembentuk himpunan gitu ya. Kan ini oke, ini A sama dengan kurung kurawa buka X, di mana X, perhatikan, ada kata anggota di dalam matematika disimbolkan dengan tanda ini, E. Nah, ini maksudnya anggota dari, paham? Atau elemen, elemen atau anggota dari disimbolkan dengan tanda apa? E. Paham, anak-anak? Paham, Miss. Dari apa? Kendaraan beroda 2. Kurung kurawa tutup. Nah, seperti ini adalah sebuah himpunan. Satu, dengan menggunakan kalimat, dengan menyebut anggota, atau dengan notasi pembentuk himpunan. Ya? Bisa ditulis, silahkan kalau mau ditulis. Kalau tidak, ya di buku ada. Him halabim. Di buku paket juga ada. Oke, sudah coba. Miss Indri kasih lagi contoh yang lain. Contoh yang lain ya. Misalnya, saya dengan menggunakan kalimat A bilangan A adalah bilangan prima antara 1 dan 10. Nah, bagaimana? A adalah bilangan prima antara 1 dan 10. Coba sebutkan anggota A. Anggota A berapa saja, Nana? 2,
3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Ada yang lain? 9 prima atau tidak? Bukan ya. 9 kan bisa dibagi. Bilangan prima itu apa toh? Siapa yang tahu bilangan prima? Anak-anak Apa bisa itu? Lupa aku. anu loh, tak live semua loh kalau videonya nggak dibuka. Ini kok jadi tuman ya setiap saat pelajaran videonya nggak dibuka. Yuk, dibuka semua. Bentar, Miss. Buka semua. Dibuka. Videonya dibuka. Gian, dibuka. Laura, Gama. Bentar, Miss. Punya aku. Bentar. Aku kayak gak di dalam Zoom. Sabar, Miss. Robert, Robin, Gian, Rena, silakan dibuka. Ya. Oke. Jadi 2, 3, 5, 7. Kenapa 9 tidak? 9 prima atau bukan? 9 prima atau bukan? Bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan 9 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 9. Jadi dia bukan bilangan. 9 bukan. Pintar. 9 bukan ya. Nah, dengan kalimat A adalah bilangan prima antara 1 dan 10. Sedangkan A adalah anggotanya 2, 3, 5, dan 7. Berarti kalau dinotasikan, berarti X di mana? Perhatikan. Ini ada kata antara. Anak-anak kalau ada kata antara, X-nya tuh nanti di tengah. Ya kan? Ada tanda seperti ini. Nah, 1 dan 10. Jadi X antara 1 dan 10. Paham? 10. X antara 1 dan 10. X elemen bilangan apa? Apa tadi? Bilangan apa? Bilangan prima. Nah, caranya menuliskan seperti itu anak-anak. Oke? Saya ulang ya. Jadi A adalah bilangan prima antara 1 dan 10. A itu anggotanya 2, 3, 5, dan 7. Sedangkan A, kalau di dalam bentuk notasi, kamu bikin kurung kurawa terlebih dahulu. Terus X, di mana X antara 1 dan 10, X elemen bilangan prima. Ya, sudah ditulis belum? Nih, sinyalnya Miss Indri kok merah. Ya, Bu? Bisa saya suaranya nggak putus-putus toh? Gambarnya bagus toh? Kedengeran kan? Suaranya nggak putus-putus, Iya, cuman di tempatku gambarnya putus. agak blur Nanti aku lihat. gitu. Oh, gambarnya nggak apa-apa. Nanti aku lihat di YouTube aja nih. Iya, nanti lihat YouTube aja. Miss, nanti aku lihat di YouTube aja. Iya. Tapi tetap ikut Zoom ya. Terus itu lebih tepatnya di buku paket halaman berapa, Miss? Iya, Miss. Oh iya, buku paket Tapi silakan putus-putus kamu. loh. Oh, gimana dibuka. lagi? Ini kan contoh dari Miss Indri. Kalau kamu lihat di buku paket, buka himpunan. Yang pertama, pengertian himpunan. Cara menyajikan himpunan, coba dibuka. Buku paket saya kok kebetulan nggak membawa buku paket, silahkan kamu buka. Coba. Yang bawa buku paket dibuka tentang himpunan. Halaman berapa? Anak-anak, halaman berapa? Sudah? Sudah? Ganti lagi ya contohnya ya. Coba, buku paket halaman berapa, Hira? Gimana? Berapa, Miss? Saya kasih contoh lagi ya. Coba sekarang saya beri contoh himpunan dalam bentuk mendaftar anggota. Ada P sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Ini anggotanya. Coba dibuat dalam bentuk kalimat. Siapa yang bisa? Buatlah dalam bentuk kalimat. Nge-lag ya. Videonya nge-lag. P, 2, 4, 6, 8, 10. Siapa yang bisa membuat menjadi bentuk kalimat?
Siapa? Silakan buka mix-nya terus bilang pakai kalimat. P itu anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Siapa yang bisa? Dengan kalimat. Buka mix-nya terus silakan. Himpunan angka-angka genap antara 1 sampai dengan 10. Antara Sampai 1 dengan sampai 11. Oh, betul. P adalah bilangan genap antara 1 dan 11. Boleh? Boleh ya? Antara 1 dan 11 bilangan genapnya berapa saja? Oh, 2, 4, 6, 8, 10. Pintar. Sekarang siapa yang mau pakai notasi? Nah, gimana kalau pakai notasi? Siapa yang bisa? Buka mix-nya, boleh. Siapa yang mau buka mix-nya? Ada? Ivel? Membuat notasi gimana? X di mana? X antara 1 dan 11, X elemen bilangan genap. Gitu toh? Kan ini ada antaranya, ya enggak? Atau boleh X di mana X, perhatikan, kalau 1 itu kan berarti satunya enggak ikut, ya kan? Nah, kalau ini kita mulai dari 2, di sini harus ada sama dengannya sampai 10. X elemen bilangan genap. Nah, paham bedanya atas sama bawah? Kalau yang atas antara 1 dan 11 berarti 1 sama 11-nya tidak ikut, gitu ya. Tapi kalau yang bawah antara 2 sampai 10 berarti 2-nya ikut, 10-nya juga ikut. Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Bedanya kalau ada sama dengan tanda lebih kecil ada sama dengannya berarti angkanya yang di depan itu ikut. Terus ini juga sama. Kalau ada tanda sama dengan 10-nya ikut. Paham? Paham belum? Paham ya? Nah, oke. Ya, coba saya minta kamu sebutin anggotanya. Misalnya ada Q. X di mana antara min 3, X, 4, X elemen bilangan bulat. Tolong sebutin anggotanya Ki. Siapa yang bisa? Negatif 2, negatif 1. Perhatikan, 3-nya ada sama dengannya enggak, David? 1, 2, 3. David ada sama dengannya enggak min 3-nya? Min 3-nya? Ada sama dengannya enggak? Min 3. Ada, kalau ada min 3-nya ikut. 3 negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. 3. Di sini 4-nya ikut apa enggak? 4-nya enggak ikut karena enggak ada sama dengannya. Paham ya? Oke, kurung, kurawa, tutup. Jangan lupa kurung, kurawa, tutup dan bukanya. Oke, boleh dicatat biar kamu tahu. Dicatat dulu. Oh, kenapa harus dibuka? Kenapa harus ikut angkanya? Kenapa tidak ikut? Syaratnya apa? Gitu. Nah, boleh dicatat. Kathleen, Irin, Jutawa, salam. Kesia, Gian, Robert, Robin, silakan dibuka. Dan kalau mau ditulis boleh. Kok Angel baru masuk apa Angel? Oke. Ya. Kalau sudah saya lanjutkan ya. Hapus ya. Sudah belum? Sudah, kasih jempol kalau sudah. Nggak apa-apa sih, nanti kan kasih rekodnya. Kalau kamu lupa, bisa nulis di rekodnya. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang untuk anggota, keanggotaan. Misalnya, saya punya A. A itu sebuah himpunan bilangan min 1, 0, 1, dan 2. Nah, min 1 titik-titiknya A.
Apakah min 1 itu anggota dari A? Min 1 anggota dari A? Iya atau tidak? Iya, kalau iya berarti tandanya E. Nah, gitu. 3, apakah anggota dari A? Iya atau enggak? Bukan. Bukan, berarti kalau bukan E tapi dicoret. Nah, itu bukan anggota. Paham? Nah, kalau misalnya 0. 0 itu anggota dari A atau enggak? Iya. Ya, berarti tandanya E. Misalnya min 2, anggota dari A apa enggak? Bukan, berarti E-nya dicoret. Paham? Ini anggota dari atau elemen simbolnya. Paham ya? Ada anggota dari, ada elemen. Atau anggota dari sama elemen ini sama. Kalau anggota berarti E, kalau bukan anggota E-nya dicoret. Ya, paham? Lanjut ya. Lanjut. Sekarang jumlah anggota. Sekarang kardinalitas. Kardinalitas atau banyak anggota. Banyak anggota. Maksudnya apa? Misalnya saya punya P. P itu adalah jumlah hari, nama hari dalam 1 minggu. Hari dalam seminggu yang berawalan huruf S. Nah, berapa anggota P? Apa saja? Siapa? Buka. Senin. Terus? Selasa. Terus. Sabtu. Sabtu. Nah, Sabtu. Ini anggotanya. Kalau ditanya berapa banyak anggotanya? 3. 3. Dengan cara nulisnya gini. N kecil, kurung buka, P sama dengan 3. Nah, itu menuliskan anggotanya. Paham? Saya ulang. P adalah Senin, Selasa, Rabu. NP itu maksudnya jumlah anggota P sama dengan 3. Namanya jumlah anggota atau kardinalitas. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Paham? Sampai sini? Jadi himpunan tadi udah tahu. Terus E itu adalah elemen atau anggota dari tahu. Kardinalitas atau banyak himpunan tahu. Nah, sekarang kita ke himpunan kosong. Nah, apa itu himpunan kosong? Nah, himpunan kosong. Miss, aku mau tanya. Ya, boleh. Kenapa? David, kenapa? Itu kan tadi ada N, tanda kurung PN, itu berarti banyak anggotanya ya, Miss? Iya, banyak anggota P. Bukan. Kalau E itu kan anggota dari. Jadi misalnya kalau E itu gini, 3 anggota dari himpunan A, gitu kan? Tetapi kalau NP sama dengan 3 itu jumlah anggotanya. Misalnya Senin, Selasa, Sabtu kan 3. Berarti NP 3. Kalau misalnya tadi P itu misalnya gini. Senin anggota dari P. Nah, bedanya di sini. Senin itu anggotanya himpunan P, tapi jumlah anggota P itu 3. Paham, David? Paham nggak? Berarti N itu kayak simbol itu ya, Miss? Simbolnya dari anggotanya. Iya, simbol jumlah ya. Jumlah anggota, simbol jumlah anggota. Contoh yang lain. Misalnya saya punya B, itu bebek, ayam, terus apa ya? Bebek, ayam, itik. Nah, berarti berapa jumlah anggota B? Ya. Ada berapa? 3. 3. Bebek
Titik-titiknya B. Anggota atau enggak? Anggota. Kalau anggota berarti E. Tikus, titik-titiknya B. Anggota atau bukan? Bukan. Bukan, berarti E-nya dicoret. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi bisa membedakan ya. Paham nggak? Rafael, paham nggak? Jangan diem aja, Fael. Fael, kamu pasang foto aja itu. Kamu perhatikan nggak? Kamu kemana, Fael? Nah, oke, itu bedanya. Kalau sudah, saya bisa lanjutkan ke yang lain. Coba saya kasih contoh lagi. Sekarang. Apa ya? X adalah nama provinsi di Pulau Jawa. Nah, berapa NX-nya? Nah, siapa yang tahu? Provinsi di Pulau Jawa itu apa saja? IPS juga ini. Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Tengah. Terus Jawa Barat, Jateng. Jawa Timur. X. Jabar. Jatim. Jatim, DKI. Banten, Banten. Banten. Ada lagi? Bandung. Jawa Tengah, Jawa. Jogja. Jogja. Terus apa lagi? Provinsi di Pulau Jawa, ayo. Serang ikut Banten ya? Siapa yang tahu? IPS, ini IPS. Bahkan Miss Indri juga lupa loh. Apa saja. Siapa yang tahu? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, termasuk enggak? Enggak ya, beda ya. Terus Yogyakarta, DKI. Yang DKI Banten itu kan Jabodetabek. Bekasi? Provinsi sendiri atau ikut Jakarta? Itu Jawa Barat. Jawa Barat kan ya, Bekasi ikutnya. Oke, berarti ada berapa ini anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kayak gitu. Paham belum? Paham? Kalau sudah paham, saya tutup. Saya akan berikan tugas atau latihan. Oke, saya upload di GC nanti. Ini juga akan saya via YouTube biar kalian bisa melihat recordingnya lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak. Enggak, oke. Kalau sudah saya tutup. Sementara itu dulu, nanti kalau kebanyakan. Oh, satu lagi nih sebelum kita tutup adalah himpunan kosong, anak-anak. Saya lupa tadi mau bilang himpunan kosong. Himpunan kosong itu himpunan apa sih? Himpunan kosong. Yang namanya kosong tuh, himpunan kosong simbolnya seperti ini ya, anak-anak. Ini boleh himpunan tapi nggak ada isinya, atau bundar. Nah, dicari itu simbolnya. Boleh ini, boleh ini. Simbol himpunan kosong. Contoh. Bilangan asli kurang dari 1. Ada nggak? Ada nggak? Bilangan asli kurang dari 1. Ada nggak himpunannya? Himpunan bilangan asli kurang dari 1. Ada nggak? 0. 0, nggak ada. Kan 0 bukan bilangan asli. Ya kan? 0 termasuk bilangan cacah. Ayo, harus tahu. Kalau cacah itu mulai dari 0. Kalau asli mulai dari 1. Kalau bulat antara negatif sama positif. Jadi contoh himpunan kosong yang lain. Ada nggak anak SMP yang usianya 5 tahun? Himpunan anak siswa atau himpunan siswa SMP yang umurnya 5 tahun. Ada nggak? Ada atau tidak?
Nggak ada. Nah, itu salah satu himpunan kosong. Nggak mungkin kan? Nah, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Sederhana lagi, contohnya himpunan hewan herbivora yang memakan daging, ada enggak? Tahu hewan herbivora kan? Herbivora tahu enggak? Tahu. Herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan kan? Nah, apa ada hewan herbivora yang pemakan daging? Tidak. Enggak. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, Ada sih mungkin yang kanibal. mungkin ayam ya. Mungkin saja. Oke. Jadi, itu ya Nana ya. Sekilas kita sampai himpunan kosong dulu. Nah, tugasnya habis ini saya upload. Jangan lupa dikerjakan. Biasanya kamu nggak mau ngerjain. Nah, itu susahnya di situ. Nggak pernah mau ngerjain, lupa. Nah. Paham? 5 soal saja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting dikerjain. Oke? Selamat pagi, saya tutup. Miss, tugasnya terakhirnya ngumpulin jam 8 kan? Missnya di mute. Miss-nya di mute tapi ngomong oke. Nggak tahu nih kok tiba-tiba. Oke, jadi apa namanya? Kumpulnya jam 8 malam. Tapi kalau bisa dikerjakan sekarang, kerjakan dulu. Tapi belum tak upload, bentar lagi tak upload ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat belajar. Ya, dadah. Ya.